Oke, baik. Shalom, selamat pagi anak-anak teacher yang belajar dari rumah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena anugerah dan pertolongan-Mu. Kami dapat Tuhan mengadakan pembelajaran pada hari ini. Sekalipun kami Tuhan tidak bersama-sama, kami akan belajar dari rumah. Kiranya Tuhan sertai setiap anak-anak yang belajar dari rumah pada hari ini. Setiap apapun yang akan dipelajari, mereka dapat mengerti dan memahaminya. Ya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak teacher semua, beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang pola makan sehat, ya. Pengertian pola makan sehat, ya, apa itu makanan higienis dan juga zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh manusia, ya. Kita juga sudah belajar tentang ada karbohidrat, ya, makan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat, protein, ya, yang sangat dibutuhkan bagi tubuh manusia. Ya, ada juga lemak, ada juga mineral dan vitamin, ya. Semuanya ini merupakan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, apalagi dalam hal berolahraga. Ya, kalau kita tidak makan, kekurangan karbohidrat, kita pasti akan tidak bersemangat ketika berolahraga. Ini sudah kita pelajari. Nah, juga menu-menu makanan bergizi ya, sudah juga kita pelajari harus ada nasi. Ini termasuk ke dalam makanan 4 sehat 5 sempurna ya. Mister anggap anak-anak semua sudah mengerti apa yang termasuk ke dalam menu makanan bergizi ya. Menu makanan bergizi itu adalah menu makanan yang di dalamnya terdapat 4 sehat 5 sempurna. Ya, ingat. Apa saja yang termasuk itu? Itu ada nasi, ada lauk pauk, ya, ada sayur maur, buah-buahan, dan ada susu. Ya, sempurnanya ada 5 sempurnanya adalah susu. Ya. Nah, sekarang untuk materi kita selanjutnya itu kita akan belajar tentang gizi berimbang. Ya, gizi berimbang ini atau keseimbangan gizi. Oke, anak-anak semua bisa melihat di buku paketnya ya, di buku paket di halaman 270 bagian B ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Teacher harap anak-anak semua ketika mendengarkan video ini penjelasan dari teacher, anak-anak semua juga melihat bukunya di halaman 270 bagian B ya, keseimbangan gizi ya. Kita akan lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh ya. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Ya. Sini dikatakan berarti anak-anak semua adalah jadi gizi ini sangat diperlukan ya bagi tubuh, bagi pertumbuhan. Ya, pertumbuhan kalian itu sangat penting oleh sebab itu perlu adanya keseimbangan gizi ya, terutama bagi tubuh kita ya, bagaimana perkembangan intelektual ya, perkembangan kognitif, afektif, terutama kognitif ya. Ini keseimbangan gizi-gizi itu sangat diperlukan bagi tubuh, terutama perkembangan kognitif ya, pengetahuan. Nah, keadaan gizi seseorang merupakan cerminan dari terpenuhi atau tidak kebutuhan tubuh akan zat-zat gizi. Ya, Mister yakin anak-anak semua adalah tidak ada ya yang kekurangan gizi. Semuanya sehat-sehat dan
gizinya tercukupi. Nah, apa perlunya keseimbangan gizi bagi tubuh kita? Ya, kita akan membahasnya. Makanan yang kita makan mempunyai peranan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Orang yang melakukan aktivitas sehari-hari memerlukan tenaga daya tahan tubuh terhadap penyakit, serta mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan tubuh. Agar semua itu berlangsung dengan baik dan tetap terjaga, maka manusia memerlukan asupan yang sesuai dengan aktivitas tersebut. Melalui apa? Melalui gizi yang seimbang, ya. Gizi seimbang harus tetap ada dalam makanan kita. Gizi seimbang juga disesuaikan dengan usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan juga kondisi seseorang, ya. Jadi makanan kita itu makanan mempunyai peranan yang sangat penting, ya, terutama untuk kelangsungan hidup kita, ya. Tubuh kita ini memerlukan makanan, ya. Untuk apa? Untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ya, agar supaya kita terhindar dari penyakit, ya, serta juga mendorong pertumbuhan agar tetap terjaga, ya. Jadi keseimbangan gizi ini, makanan yang kita konsumsi itu sangat penting, ya, anak-anakku semua. Nah, gizi yang seimbang juga harus tetap ada dalam makanan kita, ya. Gizi harus seimbang dengan tubuh kita, dengan kita, ya. Juga harus disesuaikan dengan usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan kondisi seseorang. Tentulah ya, gizi anak kelas 1 dengan anak-anak semua kelas 7 pada saat ini tentu berbeda, ya. Harus disesuaikan dengan usia. Usia anak 5 tahun dengan anak-anak semua yang sekarang usia 12 sampai 13 tahun itu berbeda. Asupan gizinya harus berbeda. Makan makanan yang dimakan juga berbeda. Ya. Nah, kita akan masuk yang pertama adalah usia, ya, disesuaikan dengan usia. Keseimbangan gizi yang kita konsumsi itu eh, harus seimbang dan disesuaikan yang pertama itu dengan usia, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kebutuhan gizi seorang bayi dengan anak-anak akan berbeda. Begitu juga seorang anak-anak dengan seorang remaja dengan orang dewasa itu kebutuhan gizinya tentulah berbeda, ya. Nah, yang kedua itu tentang eh, pekerjaan, ya. Seorang pelajar dengan seorang pekerja bangunan juga itu berbeda asupan gizinya, ya, anak-anak. Tentu seorang pekerja bangunan itu memerlukan setidaknya karbohidrat yang banyak, yang berbeda dengan seorang pelajar, ya. Jadi kalau kita mendengar nasi porsi kuli gitu ya katanya, ya, seorang pekerja bangunan tentu berbeda. Porsi makanan mereka pasti lebih banyak karena mereka itu mengeluarkan, membutuhkan energi yang sangat banyak, ya, seorang pekerja bangunan, ya. Nah, yang kedua itu, yang ketiga adalah jenis kelamin. Ya, tentu seorang laki-laki, seorang pria dan wanita asupan gizinya berbeda. Itu juga dengan kondisi yang dialami anak-anak semua. Tentu kondisi orang yang sakit dengan orang yang sehat itu juga asupan gizinya juga berbeda, ya, dipahami ya. Jadi ada empat, ya. Yang pertama adalah usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan kondisi. Ya, ini mempengaruhi asupan gizi yang harus dikonsumsi, ya. Ada 4 poin ini diingat. Nah, yang kedua, unsur zat gizi yang diperlukan tubuh. Ya, anak-anak, apa saja sih unsur zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita? Ya, unsur gizi dalam makanan berbeda. Diperhatikan ya, unsurnya. Unsur gizi dalam setiap makanan itu berbeda karena nilai gizi setiap makanan berbeda. Dan unsur gizi ini dapat dibedakan menjadi seperti yang pertama adalah sumber energi. Tubuh kita itu dari mana sumber energinya? Ya dari karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua zat pembangun. Zat pembangun itu ada protein dan juga mineral.
ada juga zat pengantar, protein, vitamin, dan mineral. Ya, kita masuk ke dalam eh, karbohidrat. Ya, karbohidrat ini merupakan juga sumber energi atau tenaga yang dibutuhkan oleh kita, oleh tubuh kita. Ya, orang kekurangan karbohidrat, ya, sumber energi tentu lemas, ya. Apalagi di belajar PJOK, kalau kekurangan karbohidrat, tidak ada tenaga, ya disuruh lari sama mister, sama gurunya, lemas, lemas-lemas, ya. Jadi penting diperhatikan anak-anak semua asupan gizi. Ya. Fungsi karbohidrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ingat sebagai sumber energi atau tenaga yang sudah teacher jelaskan tadi ya. Juga mengatur metabolisme tubuh, juga penyerapan kalsium. Ya, karbohidrat terdiri atas dua macam, yaitu karbohidrat lengkap. Misalnya itu beras, umbi-umbian, roti, mie, dan gandum. Lalu ada karbohidrat sederhana, misalnya gula dan madu. Kebutuhan karbohidrat pelengkap adalah setara 50% sampai 60% dalam jumlah makanan. Sedangkan kebutuhan karbohidrat sederhana tidak perlu berlebihan. Ya. Ya, jadi kebutuhan karbohidrat pelengkap ini setara 50 sampai 60% dalam jumlah makanan. Lalu kita masuk yang kedua, protein. Ya. Adapun fungsi protein adalah sebagai berikut. Yang pertama, protein juga sebagai sumber energi, ya, sebagai pembangunan, pengatur, pembentukan enzim, antibodi dan juga hormon. Jadi protein ini juga penting dibutuhkan bagi tubuh kita. Untuk yang selanjutnya ada lemak, ya. Kita juga akan belajar lemak. Lemak juga ini diperlukan bagi tubuh manusia. Fungsi lemak adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai energi. Yang kedua, menghangatkan tubuh. Yang ketiga, melindungi organ tubuh, pembentukan hormon atau steroid, serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Ya. Tetapi ada juga eh, kekurangan dari mengkonsumsi lemak. Lemak ini kalau berlebihan itu mengakibatkan kegemukan ya atau obesitas. Ya, di mana kegemukan atau obesitas ini juga menjadi sumber penyakit ya. Lemak mengandung sterol atau mengandung kolesterol yang beredar dalam darah. Ya. Kolesterol terbentuk dalam tubuh atau hati dan makanan kolesterol terdiri dari dua. Ya, yang pertama ada HDL, high density lipoprotein atau kolesterol baik, dan yang kedua adalah LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat, di mana kolesterol ini yang mengendap dalam dinding pembuluh darah. Pengendapan ini dapat memicu penyakit jantung dan stroke. Jadi diingat anak-anak ya, lemak itu ada dua. Ya, yang pertama adalah lemak baik atau kolesterol yang baik, dan juga lemak jahat atau kolesterol jahat biasanya dikatakan ya. Untuk yang keempat, bagian D, juga yang dibutuhkan tubuh kita adalah mineral. Ya, mineral juga sangat sedikit diperlukan dalam tubuh, di mana mineral ini terbagi dua, yaitu mineral makro, kalsium, klorin, fosfor, kalium, natrium, sulfat, dan mineral mikro, yaitu besi, yodium, dan fluorin. Ya, jadi kadar mineral itu ada kalsium, fluorin, fosfor itu adalah merupakan zat-zat ya. Jadi apa fungsi dari mineral ini? Fungsi mineral adalah memelihara tubuh, memelihara keseimbangan kimiawi dalam tubuh, serta pembentukan jaringan tubuh. Ya, itu adalah empat ya, empat yang diperlukan oleh tubuh. Ya, empat kandungan makan makanan gizi seimbang. Yang tadi pertama ada karbohidrat, ada protein, lemak, mineral. Ya, nah, kita masuk bagian yang ketiga, ya, penyakit akibat kurang gizi. Ya, Mister yakin anak-anak Mister semua
adalah anak-anak yang tidak kekurangan gizi, ya, adalah anak-anak yang di seluruh gizinya itu tercukupi, ya. Tidak ada anak-anak yang terkena penyakit kurang gizi, nah, ya. Oleh sebab itu jaga kesehatan. Nah, kita akan belajar ini penyakit apa saja yang termasuk ke dalam penyakit yang akibat kekurangan gizi, ya. Penyakit apa saja eh, yang ada dalam tubuh, ya, akibat kekurangan gizi. Jadi di sini teacher ingatkan bahwa gizi itu sangat penting bagi kita, ya. Jadi untuk pertumbuhan, ya, untuk perkembangan, baik itu perkembangan eh, kognitif, pengetahuan, dan juga perkembangan psikomotorik anak-anak itu sangat penting, ya, gizi ini. Jadi mau diperhatikan, kita masuk ke dalam penyakit akibat kurang gizi, apa-apa saja itu. Penyakit yang timbul akibat kurang gizi kebanyakan diderita pada masyarakat pedesaan, ya, sedangkan penyakit kelebihan gizi lebih banyak pada masyarakat perkotaan. Adapun penyakit kurang gizi adalah yang pertama itu busung lapar, ya, busung lapar. Bisa anak-anak lihat dulu gambar yang di samping ini, ya, saudara kita ini adalah dia kekurangan gizi, jadi busung lapar, ya, perutnya membuncit, membengkak gitu, ya. Ini bukan karena kelebihan, tapi kekurangan gizi, ya. Busung lapar yaitu penyakit kekurangan energi protein atau KEP, ya, kekurangan energi protein. Biasanya penyakit ini diderita pada anak-anak atau bayi 5 tahun. Balita terhambat pertumbuhannya, perutnya buncit atau bengkak. Biasanya banyak di daerah garis kemiskinan sehingga tidak mencukupi nilai gizi dalam makanan sehari-hari. Ya, lihat ini. Ya, perutnya buncit, ya, karena gizinya tidak terpenuhi, ya, nah, ya. Ini bisa kita lihat juga saudara-saudara kita yang ada di Afrika, ya, di Ethiopia, ini eh, masih terjadi, gitu, ya. Pertama busung lapar. Nah, yang kedua itu, nah, lihat, gondek, ya, gondok misalnya kita menyebutnya, atau golter, ya, di mana penyakit ini merupakan adanya pembengkakan kelenjar tiroid di leher. Dikarenakan apa? Ya, gondek atau gondok ini dikarenakan kurang mineral yodium. Ya, yodium berguna dalam pembentukan hormon tiroksin. Zat ini terdapat pada garam, ikan laut, udang, dan kerang. Ya, jadi kekurangan mineral yodium itu menyebabkan gondek atau gondok. Ya, biasa gondok yang benar. Ya, nah, ini penyakitnya ini. Ya, kalau ada pembengkakan di leher, ya, itu masuk gondok disebabkan kurangnya mineral yodium. Nah, yang ketiga, rabun senja. Ya, penyakit ini berlangsung pada hari mulai senja. Oleh karena itu penyakit penderita ini tidak melihat pada senja hari, ya, atau rabun senja. Hal ini karena kekurangan vitamin A dalam waktu yang lama. Ya, jadi rabun senja itu kekurangan vitamin A dalam waktu yang lama. Vitamin A ini, ya, banyak terdapat di dalam eh, wortel, ya, kekurangan vitamin A. Ya, banyak vitamin A terdapat di wortel. Nah, yang keempat adalah anemia. Ya, anemia adalah penyakit kekurangan darah dikarenakan dalam makanan sehari-hari kekurangan zat besi. Ya, juga terhambatnya asupan zat besi berupa asam fitat yang terdapat pada kacang-kacangan, gandum, dan teh, kopi, ya, atau polyphenol. Oke, jadi itu tadi pembelajaran kita, ya, mengenai keseimbangan gizi. Ya, yang pertama perlunya keseimbangan gizi, kita juga sudah belajar, dan unsur zat gizi yang diperlukan tubuh, ya, itu ada 4.
karbohidrat, protein, lemak, mineral. Ya, itu sangat diperlukan oleh tubuh. Dan juga kita sudah belajar penyakit akibat kurang gizi. Ya, ada busung lapar, ada gondek, ya, gondok, ya, yang dikarenakan kurang mineral yodium, ada rabun senja, dan anemia. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini, untuk anak-anak Mister semua. Ya, jadi kita di bab ini kita sudah belajar pola makan sehat, ya, dan juga keseimbangan gizi. Ya, dan untuk selanjutnya, ya, di minggu depan itu kita akan juga belajar pengaruh zat gizi makanan terhadap kesehatan. Ya, jadi materi pembelajaran di rumah kita hari ini adalah keseimbangan gizi. Ya, perlunya keseimbangan gizinya. Untuk di rumah, anak-anak Mister juga, ya, ayo kerjakan latihan ini. Sudah ada soal-soal. Yang pertama pilihan berganda, ya, 1 sampai 10. Silakan dikerjakan, ya. Tulis jawabannya saja, ya. Soalnya tidak usah ditulis, tulis jawabannya saja. Ya, yang pertama pilihan berganda dan juga yang kedua, ya, ada soal sampai 5. Oke, silakan dikerjakan di buku tugasnya. Hari nanti minggu depan kita akan bahas bersama-sama, ya. Apabila ada pertanyaan, ya, silakan nanti minggu depan disampaikan, ditanyakan kepada Mister, dan kita akan membahas bersama-sama. Oke, demikian materi kita untuk hari ini. Ya, Mister harapkan anak-anak semua mengerjakan soal latihan ini, ya, diperhatikan bagaimana keseimbangan gizi itu diperlukan eh, bagi tubuh tubuh kita, terutama tubuh kalian, ya, di dalam masa pertumbuhan ini sangat penting. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah belajar Tuhan, dan apapun yang kami pelajari pada hari ini, bisa kami memahaminya Tuhan. Dan terima kasih buat pembelajaran hari ini. Semuanya berjalan dengan baik, Bapak. Ya, Tuhan, apapun yang menjadi kewajiban bagi anak-anak kami, Tuhan, biarlah Bapak segala soal-soal tugas-tugas yang diberikan Tuhan, mereka dapat mengerjakannya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, Bapak. Terima kasih, kami mengakhiri pembelajaran kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.